Ya, sahabat Indonesia, masih di kanal TV Anak Bangsa Hot News. Kali ini betul-betul hot karena narasumber saya juga bukan orang sembarangan. Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna, Ketua Dewan Pembina Ormas Elang Indonesia Maju, yang juga mantan Kepala Staf Angkatan Udara. Luar biasa. Sahabat Indonesia, menyikapi peristiwa yang baru-baru ini terjadi, Jakarta agak demam katanya begitu, karena ada kepulangan seorang deportan, kemudian Panglima Pangdam Jaya melakukan pembersihan baliho-baliho di Seantero, Jakarta, di wilayah hukum Panglima Kodam Jaya. Dan ini mendapatkan banyak reaksi dari berbagai pihak, ada yang mendukung, ada yang protes. Seperti biasa, pro dan kontra. Sampai naik isu ini ke lingkungan Istana Wakil Presiden. Ada selentingan berita mengatakan bahwa Wapres Ma'ruf Amin katanya juga bersedia untuk menerima Rizik Syihab demi apa istilahnya, islah, rekonsiliasi, yang walaupun kemudian katanya dibantah, tapi isu ini sempat naik ke permukaan. Apakah isu ini memang sengaja ditiupkan untuk membawa isu ini naik ke atas atau bagaimana? Bersama saya sudah ada Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna. Kita bincang-bincang soal masalah politik dan keamanan di negeri tercinta ini. Lepas ini ya? Nah, lepas. Pak Agus, ya. Jakarta demam. Ada isu Pak Wapres mau menerima Rizik Syihab katanya. Walaupun kemudian dibantah, tapi isu ini sempat naik, Pak. Bagaimana tanggapan dari Pak Agus mengenai peristiwa ini, fenomena politik ini? Kalau menurut saya begini, kita lihat bahwa isu ini benar atau tidaknya kan belum tahu, belum terjadi, ya kan, belum terjadi. Tapi kita kan harus punya pendapat, ya. Persis. Ya, kita harus punya pendapat bahwa kalau hal ini terjadi, apa kira-kira implikasi positifnya buat bangsa Indonesia ini, dan apa implikasi negatifnya, kan kita lihat begitu. Imbang ya? Baik, imbang. Nah, sedangkan beliau ini mau ketemu seorang yang namanya Rizik Syihab, ya kan begitu. Iya. Nah, ini maksud dan tujuannya ini harus jelas. Iya. Apa beliau ini mau ketemu hanya sebagai seorang pribadi Bapak Ma'ruf Amin, ya mau ketemu, atau sebagai Wapres? Oh ya, itu posisi yang berbeda. Posisi yang berbeda ini, ya, posisi yang berbeda. Iya, iya. Kalau secara pribadi nggak boleh sampai ribut begini sampai orang tahu atau apa segala macam bahwa beliau mau ketemu. Oke. Iya kan? Ya, kan ya, bisa ya. saja secara diam-diam ajudannya apa gitu atau mereka sudah ketemu aja kan begitu, ya kan? Ya, Tapi ya. kalau sampai tahu bahwa ini akan ketemu sebagai Wapres, wah ini saya terus terang ini. Kalau misalnya kamera ini bisa menyorot di atas kepala saya nih, penuh dengan tanda tanya. Banyak Tanda tanya ini banyak sekali nih. Iya, iya, iya. Ya. Ya, tanda tanya. Beberapa tanda tanya boleh dibagi nih, Pak. Tanda tanya banyak, Pak. Karena beliau ini sebagai Wapres. Wapres ini satu kotak dengan Presiden. Ah, iya, 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 iya. Ya kan, satu kotak. Sebagai lembaga ya. Sebagai lembaga. Persis. Karena dalam pemilihannya pemilihan presiden dan wakil presiden kan. Nggak mungkin pemilihan presiden selesai presiden pilih, ini gue cari wakilnya ini kan Iya, tidak iya, iya. seperti itu. Iya, satu paket ya. Nah, ini kalau secara pribadi wakil presiden, waduh, kok bisa mau ketemu sama seorang yang namanya Rizik Syihab itu? Iya, iya. Karena melihat konteks situasi kejadian baru-baru ini juga Pak Agus, kan sudah ada apa presidennya, ini udah kacau, bandaranya rusak, kemudian segala macam, ada pelanggaran PSBB, protokol kesehatan dilabrak. Nah, figur inilah menjadi sentralnya, dan ini mau diterima oleh Pak Ma'ruf Amin, apakah sebagai individu maupun sebagai Wapres. Nah, ini kan agak bertentangan dengan apa namanya policy negara. Betul. Ya, yang ingin menegakkan dengan disiplin tegas dan sebagainya. Gimana Pak Agus? Betul sekali. Jadi begini, kalau beliau sebagai Wapres ya sendiri, tanpa sepengetahuan presiden misalnya, begitu. Itu dia. Ini udah terus terang udah nggak benar. Iya, Ya. iya. Suatu negara loh, ini pembinaan negara nih. Nggak benar mau ketemu hanya sebagai seorang Rizik Syihab. Ya. Yang mana pengikutnya ini sudah banyak yang melanggar aturan-aturan. Iya, 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 iya. Sebetulnya ya, itu ada undang-undangnya. Merusak fasilitas umum sedikit pun apapun, itu udah pidana. Iya, iya. Dan figur ini kan juga kerap kali
dalam presiden sebelumnya tuh melontarkan kata-kata yang mendiskreditkan lembaga kepresiden sebagai presiden ilegal lah dan segala macamnya begitu, dan tidak mau pulang sebelum Pak Jokowi turun lah. Itu statement-statement yang sudah beredar di mana-mana gitu, dan ini menjadi ramai karena lembaga kepresidenan dari wakilnya ini keluar statement yang menjadi ramai di media mau menerima. Nah ini seolah kayak mau mengangkat nih. Nah, tapi kalau menurut saya mudah-mudahan sih jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi ya Pak. Kalau terjadi ini, waduh, seorang Rizik Syihab nih makin besar kepala. Sebetulnya apa sih sebetulnya? Ya, kan gitu loh. Terus yang kedua, ya kalau misalnya itu melakukan pertemuan itu akan melakukan pertemuan atas izin presiden, wah makin nggak beres lagi nih. Ini makin nggak beres lagi. Belum jelas ini. Belum jelas lagi nih. Saya bilang, kenapa saya katakan? Ya, karena presiden itu, seorang presiden udah mengeluarkan statement. Gitu? Saya tidak mau bawaan saya itu hanya menghibau saja. Nah, harus ada tindakan. Laksanakanlah tindak tegas yang melanggar protokol kesehatan. Itu statement seorang presiden. Itu penting ya. Bukan hanya statement, tetapi statement itu mengatakan harus ada tindakan. Tadi. Yang berikutnya, statement lagi Menko Polhukam ya, dengan didampingi oleh Kabin lah, Panglima TNI lah, Kapolri apa segala macam, mengeluarkan statement juga tindak tegas yang melanggar protokol kesehatan. Ya. Dan Kapolri menindak tegas juga. Dia memutasikan 2 Kapolda, Metro Jaya maupun Jawa Barat. Ya. Setelah itu Pangdam mengambil tindakan. Pangdam ambil tindakan. Ini nggak sesuatu tindakan yang menurut saya ini Pangdam ini nggak sembarangan. Itu dia. Karena seorang Pangdam itu pasti melakukan segala sesuatu hasil analisa staf intelijen dan operasinya, ya, agar di wilayahnya ini tidak ada ancaman, gangguan, hambatan maupun tantangan. Oh iya, AGHT itu. AGHT itu tadi. Nggak boleh. Ya. Nah ini hasil analisa itu loh, ini tantangan kok menantang nih, kan gitu. Terus kok mengganggu nih, di wilayah saya selalu mengganggu nih masalah keamanan nih, terganggu nih, masyarakat yang lain terganggu, kan begitu. Dan dia kan emang semuanya orang itu senang dengan apa yang dilakukan sama Rizik Syihab ini. Iya ya. Kan nggak semua senang. Nggak semua senang ya. Oh, saya pribadi juga nggak senang kan, gimana sih? Ya, sahabat Indonesia. Nggak boleh begitu sebagai warga negara Indonesia itu. Iya. Cara ucap berbicara itu jangan sembarangan, jangan seenak jidatnya gitu loh. Jadi Pak Agus melihat tindakan Panglima Kodam Jaya ini sudah on track gitu ya? Kalau menurut saya ini pasti hasil analisa yang betul. Oke. Dan beliau sendiri langsung bertanggung jawab. Nah. Karena seorang pemimpin itu yang disenangi, yang betul-betul apa namanya disegani segala macam. Apa yang diucapkan itu dipertanggungjawabkan. Itu dia. Nah, Pangdam itu bicara. Yang menurunkan baliho-baliho itu memang atas perintah saya. Dan tanggung jawab saya. Itu pemimpin. Oke. Nah, itu yang namanya integritas. Dari kata integrasi katanya. Apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Diperbuat. Itu satu. Betul. Ada integrasi namanya integritas. Nah, Pangdam sudah lakukan itu dan buktikan gitu ya. Dan apa harapan Pak Agus kepada semua jajaran pertahanan dan keamanan ke depan? Nah, ke depan saya minta itu semua pemimpin itu ya. Semua pemimpin itu betul-betul memang kalau misalnya jabatan ya, terus harta hilang itu nggak ada yang hilang. Tapi kalau kesehatan hilang tuh ada sedikit yang hilang. Tapi kalau karakter hilang segalanya. Semuanya hilang, segalanya hilang. Makanya semua pemimpin-pemimpin generasi muda ini ke depan ini, terutama TNI ini harus memang punya karakter. Jangan hanya statement kayak buat iklan kalau statement itu, ya kan? Tapi betul-betul tindak lanjutnya harus betul. Dan dipertanggungjawabkan. Nggak usah khawatir apa yang dilakukan Pangdam ini, nggak usah khawatir selama Pangdam itu bisa mempertanggungjawabkan. Semua stafnya juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Luar biasa. Sahabat Indonesia, pesan yang sangat penting disampaikan oleh Pak Agus Supriyatna, bahwa karakter dari kepemimpinan itu adalah soal integritas. Bersatunya apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat, integrate. Itu namanya integritas. Dan itulah ciri kepemimpinan, mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia lakukan. Tidak lari ya Pak? Ya, betul. Oke, mungkin ada pesan terakhir yang mau disampaikan Pak Agus buat sahabat Indonesia semua. Kalau menurut saya, para sahabat Indonesia, saya yakin lah bahwa rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, seluruh rakyat Indonesia, saya yakin semuanya juga pasti jangan sampai beranggapan bahwa hanya satu kelompok saja bisa membuat situasi Indonesia itu merasa
tidak aman. Jadi saya minta semuanya itu bisa menganalisa dan bisa mencari apabila ada hal-hal atau kelompok yang membuat suatu situasi ini tidak aman dan nyaman, ya kan? Segera laporkan kepada yang berwajib. Ya. Dan saya minta setiap aparat keamanan langsung tindak yang membuat situasi ini tidak aman dan nyaman. Demikian sahabat Indonesia, bincang-bincang kita dengan Pak Agus Supriyatna, Marsikal TNI Purnawiran Agus Supriyatna, Ketua Dewan Pembina Elang Indonesia Maju. Demikian, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia Maju.